ASEAN, Association of South Asian Nations, atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan dari letak geografis dan kemiripan budaya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik dikembangkan untuk mensejahterakan anggota-anggotanya. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, dan ada 5 negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Ini adalah proses penandatanganan Deklarasi Bangkok yang dilakukan oleh tokoh-tokoh negara pendiri ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Ini adalah Deklarasi Bangkok yang telah ditandatangani oleh tokoh-tokoh negara. Terdapat 5 negara di Asia yang bergabung ke dalam ASEAN, yaitu Masyarakat di negara ASEAN memiliki kehidupan sosial dan budaya yang unik. Seunik apakah mereka? Yuk kita lihat. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Pada tahun 1400, kampung ini pernah menjadi pusat pemerintahan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenisnya. Dan kebiasaan umum lainnya, orang Brunei suka melepas sepatu sebelum memasuki ke rumah. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung dengan tinggi 42,7 meter. Patung ini merupakan patung Dewa Murungga tertinggi di dunia. Patung ini terletak di Batu Cave, distrik Gombak, Selangor, Malaysia. Gua ini merupakan kuil Hindu di luar India yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak peninggalan bersejarah pada masa Eropa dan bangunan bersejarah bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia yaitu Cina, Melayu, dan India. Budaya Filipina merupakan perpaduan budaya dari budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina merupakan bahasa nasional dan bahasa Inggris merupakan bahasa pengantar untuk perdagangan dan pergaulan. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan sebutan Koya atau Mona Manu yang menunjukkan rasa penghormatan. Tarian Tiniklik merupakan tarian masyarakat Filipina. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian dapat dijumpai di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer menggunakan bandul Buddha di
di kalungnya. Tujuannya agar terhindar dari roh-roh jahat dan diberikan keberuntungan. Makanan yang terkenal di Kamboja adalah cha, yaitu tumisan. Nama Singapura berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Singhapura, yang artinya negeri para singa. Singapura memiliki lambang negara, yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Karena itu, Singapura dikenal sebagai kota singa. Menurut mitos, dahulunya Singapura merupakan kampung ikan. Kampung ikan ini bernama Temasak, yang dalam bahasa Jawa artinya lautan. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba merupakan sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Nah, Singapura memiliki 4 bahasa, yaitu Mandarin, Melayu, Inggris, dan Tamil. Singapura memiliki budaya berjalan kaki. Dapat dilihat dari 80% masyarakatnya memilih berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan oleh kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Kepiting cabai merupakan makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan yang sering dimainkan anak Vietnam. Saat bermain, ada beberapa anak yang membuat lingkaran dengan berpegangan tangan. Lalu, satu orang anak berada di tengah-tengah lingkaran untuk menangkap temannya dan menebak namanya. Vietnam memiliki baju khas yang bernama Ao Dai. Topi caping pun banyak dijumpai di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik. Dingklik adalah kursi yang sangat pendek. Tidak hanya saat makan, tetapi saat mengobrol pun mereka sangat suka duduk di atas dingklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan oleh dinasti Nguyen yang telah ada pada tahun 1803 sampai 1945. Nah, dinasti Nguyen ini adalah dinasti terakhir yang ada di Vietnam. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Thailand yang berasal dari bahasa Thai yaitu Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Sejak 1800-an, Thailand berubah nama, antara lain Siam dalam bahasa Sanskerta artinya gelap atau coklat, lalu berubah lagi menjadi Thailand. Ramakin adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi masyarakatnya. Kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada yang berani menyentuh kepala, sekalipun kepala anak-anak. Sebaliknya, kaki adalah bagian tubuh yang paling hina, karena kaki adalah alat untuk menapak di tanah. Nah, karena itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung ataupun ke orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi yang sama, yaitu tradisi meminum teh. Nah, kalau di Indonesia, beberapa daerah memiliki tradisi minum teh ini turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di dalam poci. Oleh karena itu, teh ini bernama teh poci. Nah, kalau di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh ini dinamakan dengan Thai iced tea dan disajikan dingin. Nama Laos berasal dari nama penemunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini disebabkan karena masyarakatnya banyak menganut ajaran agama Buddha. Olahraga tradisional di Laos adalah katau. Katau mirip seperti bola voli, tetapi menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bolanya. Lalu bolanya pun terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos bernama Bun Pimay. Semua orang mengenakan baju baru, membersihkan rumah, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi dan beras ketan dan langsung dimakan dengan tangan. Orang Laos menyebut dirinya sebagai Nu Khao Liang, yaitu anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan nama Sai Bat adalah upacara di Laos. Di sini, para biksu berkeliling ke sebagian kota membawa bakul menerima sedekah dari masyarakat, yang mana mayoritas masyarakat beragama Buddha.
Myanmar disebut sebagai negeri 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena mudahnya menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Pakaian tradisional Myanmar disebut longi. Longi dapat dikatakan seperti sarung Indonesia, tapi mereka hanya membelit longi ini dari bagian perut hingga betis. Longi ini tidak hanya dipakai oleh pria dewasa, tapi juga dapat dipakai oleh anak-anak dan wanita.